Haleluya, puji nama Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan hari ini yang berjudul merenungkan dan membagi firman. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Banyak orang Kristen merasa keberatan jika mendengar tentang membagikan firman Tuhan. Asumsi mereka selalu tertuju kepada berkhotbah atau menyampaikan renungan, atau berarti juga memberitakan Injil dengan harus menjabarkan poin-poin yang rumit. Kita dapat membagikan firman Allah melalui cara yang sederhana, melalui SMS, WA, renungan-renungan yang sudah mengubah hidup kita kepada orang lain. Mari kita belajar bagaimana agar kita bisa membagikan firman Tuhan. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus dipenuhi firman Allah. Mazmur 119 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kita hanya bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita miliki. Yang tidak kita miliki tidak mungkin kita dapat berikan kepada orang lain. Dipenuhi dengan firman Allah dalam arti ada kerinduan untuk tidak menyimpang dari firman Allah. Menyimpan firman Allah di dalam hati. Selalu ingin belajar firman Allah dan bertekad mau menceritakan segala hukum yang diucapkan Allah. Luar biasa. Firman Allah membentuk, mengubah hidup kita dulu, sehingga kita bisa membagikannya kepada orang lain. Untuk menjadi orang-orang yang membagikan firman Allah, terlebih dahulu firman itu harus menjadi remah di dalam hidup kita, nyata di dalam perbuatan kita. Mazmur 119 ayat 16 berkata, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserutkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Sebelum
pemazmur menceritakan firman dengan bibirnya. Mazmur 119 ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Segala firman Allah. Ia harus mencintai, merenungkan, dan menyimpan janji-janji Allah itu di dalam hatinya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang kedua, membagikannya kepada orang-orang yang tepat. Matius 7 ayat 6 berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Tuhan Yesus mengibaratkan firman Allah sebagai mutiara, benda yang sangat berharga. Tidak bijaksana jika memberikan mutiara itu kepada anjing dan babi. Sebelum kita membagikan firman Tuhan, kita harus meneliti ulang siapakah sasaran kita. Apakah dia memang betul-betul orang yang membutuhkan firman Allah. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berarti orang yang benar-benar membutuhkan firman Allah, merekalah yang akan dipuaskan oleh firman tersebut. Yang ketiga, menanti hasil dengan percaya. Roma 9 ayat 6a berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan menjamin bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Firman itu akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan seseorang sesuai yang dikehendaki Tuhan. Kita sedang menabur sesuatu dan pasti akan menuai juga pada masanya. Karena itu, berdoalah terus agar firman itu bekerja bagi orang-orang yang kepadanya kita berbagi. Kita bisa siapkan handphone untuk berbagi firman melalui handphone tersebut. Pilihlah orang-orang yang tepat dan berdoalah agar firman-Nya bekerja merubah hidup mereka. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
berdoa untuk pemulihan jiwa-jiwa, untuk keselamatan jiwa-jiwa, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.